Hi everyone and welcome Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita memanfaatkan salah satu ekobat, Profesor Richard Wolff, membahas beberapa aspek ekonomi seputar perang di Ukraina. Selamat datang di program ini. Welcome back to the program. Terima kasih banyak, Glenn. Senang bisa bertemu, Kes. Although if we put aside the military and the political Jika kita kesampingkan kerangka militer dan politik dari perang Ukraina, saya ingin bertanya sedikit tentang bagaimana Anda menggambarkan relevansi ekonomi dari konflik ini. Karena maksud saya, mengapa menurut Anda begitu penting untuk menarik Ukraina ke dalam orbit barat, misalnya sejak sekitar tahun 2008? Saya bertanya karena banyak orang tahu bahwa hal ini kemungkinan besar akan memicu perang. Kita punya Angela Merkel, berbagai duta besar, Direktur CIA William Burns, banyak yang sudah memprediksi hal ini. Saya tidak yakin apakah ada, tapi apakah melihat relevansi ekonomi terhadap posisi Ukraina atau ini terutama bersifat politis? Is this primarily political? No, I think as usual it's a mixture. It's Tidak, menurut saya seperti biasa ini adalah campuran. Ada unsur politik, ekonomi, ideologis, militer, apapun yang Anda mau. Saya tidak percaya pada penjelasan tunggal secara umum, dan saya tentu tidak melihatnya di sini. Izinkan saya berbicara sedikit tentang aspek ekonomi dalam arti yang lebih luas, karena saya pikir itu membantu orang memahami apa aspek ekonomi dari semua ini. Saya mengambil petunjuk dari pernyataan Presiden Biden dan banyak anggota pemerintahannya, dan bahkan lebih lagi dari jenis juru bicara akademis dan media yang mewakili kepemimpinan Partai Demokrat pada saat itu. Dan omong-omong, hampir tidak ada perbedaan pendapat dari pihak Republik. Hampir tidak ada sama sekali. Jadi apa yang diungkapkan oleh Partai Demokrat pada dasarnya juga didukung oleh Partai Republik. Hanya agar orang tahu, penting bagi Tuan Trump untuk memberi dirinya sedikit peluang untuk berhasil. to give himself any chance at all to succeed. And remember, he came from the margins of the Republican. Dan ingat, dia berasal dari pinggiran Partai Republik, di mana arus utama, keluarga Bush dan semua itu, mengejeknya, menertawakannya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan cara yang tidak jauh berbeda dari bagaimana kalangan elit Partai Demokrat memperlakukan Bernie Sanders. Dalam kedua kasus tersebut, terjadi kesalahan perhitungan yang fatal dari pihak elit tentang betapa berbahaya dan rentannya posisi mereka. Namun salah satu hal yang dilakukan Tuan Trump untuk memperdalam perpecahan adalah mengungkapkan hal yang tak terucapkan, yaitu keraguannya terhadap seluruh peristiwa di Ukraina. Itu menjadi caranya menunjukkan betapa berbeda dirinya. Anda tahu, kecamannya terhadap orang Meksiko seolah-olah mereka semua pemerkosa begitu gila, hingga membantu membentuk citranya sebagai sosok yang berbeda. Nah, isu Ukraina melakukan hal yang sama. Dan omong-omong, Mas Frank says no pertithais, kipesa boshong barenda. And by the way, does so to this day as I'm speaking to you. All right, so let's go back. What was the consensus? Baiklah, jadi mari kita kembali. Consensus had a number of Apa kesepakatannya? Kesepakatan itu memiliki sejumlah dimensi. Saya akan fokus pada dimensi ekonomi. Dan dalam hal ini, orang Eropa yang situasi ekonominya sudah dalam pandangan mereka genting, terutama bagi mereka yang bisa melihat sedikit ke masa depan dan mengajukan beberapa pertanyaan, sudah menyadari kerentanan lama Eropa, bahwa Eropa terjepit antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dan harus menavigasi posisinya. Eropa memang bersekutu dengan Amerika Serikat, tentu saja, tetapi selalu khawatir tentang posisinya yang berada di antara keduanya. Dan hal ini menjadi semakin buruk, karena tepat di belakang Rusia, dan menjadi jauh lebih penting secara ekonomi daripada Rusia sebelumnya, ada Tiongkok. Tiongkok sebenarnya menjadi kutub yang lebih besar. Amerika Serikat adalah kutub lainnya, dan Eropa tidak begitu kuat. was not so strong when you look to where high tech was, when you look Ketika Anda melihat di mana teknologi tinggi berada, Chinese, ketika Anda melihat Silicon Valley, dan Anda melihat kemampuan Tiongkok yang tidak ada tandingannya di Eropa untuk meniru atau bahkan melampaui Amerika Serikat, mereka merasa khawatir. of Russia. And Dan penghancuran Rusia yang berhasil, dan saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati, sebagai kekuatan ekonomi apapun akan sangat menarik. not only would it Tidak hanya akan menghapus kemungkinan menakutkan yang lama dan tertanam dalam kesadaran Eropa,
Tetapi Anda dapat melihat betapa dalamnya hal itu tertanam dari beberapa tahun terakhir upaya mendemonisasi Putin seolah-olah dia adalah Stalin yang lain. Maksud saya semacam hiperbola politik yang aneh. Kind of hyperbole as politics. So there was the hope of diminishing Russia, but then Jadi ada harapan untuk melemahkan Rusia, tetapi kemudian muncul keserakahan. Dan jangan salah paham tentang itu, atau mengabaikannya. Ada anggapan bahwa saat itu adalah momen yang tepat. Rusia sedang sangat lemah. Dalam pandangan Barat, negara itu tidak pernah benar-benar pulih dari runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1999 dan 1990. Militernya tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi tampaknya itu adalah waktu yang tepat. NATO bisa didorong satu langkah lagi melampaui yang sudah diambil sebelumnya. Rusia tidak banyak bereaksi terhadap langkah-langkah ke timur sebelumnya. Jadi muncul gagasan yang secara terbuka dibicarakan di Amerika Serikat, saya tidak tahu tentang Eropa, bahwa Rusia bisa dipecah. I don't know about Europe, that you could break up Russia. Russia is a huge country and could be broken. Rusia adalah negara yang sangat besar dan bisa dipecah menjadi berbagai wilayah geografis, mungkin berdasarkan perbedaan etnis dan sebagainya. Gagasannya adalah bahwa ini akan menjadi proyek jangka panjang yang manfaat terbesarnya akan dirasakan oleh Eropa, karena, jika boleh saya katakan Eropa Barat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, yang bisa menjajah secara resmi atau tidak resmi bagian-bagian pecahan dari bekas Uni Soviet. Ini adalah gagasan lama di Eropa. Mose Preistengist aktif. Dan kesan itu berpadu dengan panomker. Amerika Serikat belum benar memanfaat forge secara ekonomi runtuhnya Uni Soviet. Economically of the collapse of the Soviet Union. And this would be our chance. Ini akan menjadi kesempatan kita. Tiongkok tidak akan terlibat karena mereka belum ingin berurusan dengan Amerika Serikat. Bagi Tiongkok, waktu berpihak pada mereka, yang omong-omong telah dibuktikan selama 30 tahun terakhir bagi siapapun yang memperhatikan. Perekonomian Tiongkok tumbuh rata-rata 2 hingga 3 kali lebih cepat jika diukur berdasarkan PDB per tahun dibandingkan dengan Amerika Serikat, termasuk tahun ini dan 25 tahun terakhir. Jadi berarti setiap tahun Tiongkok mencuri tentang tang yang berkyonguth is about tahun sebelumnya. Competitor than it was the year before. And this is frightening the United States on all kinds of. Dan hal ini menakutkan bagi Amerika Serikat di berbagai tingkatan dan menghancurkan sekutu utamanya, terutama secara militer, Rusia. Secara geografis, Rusia dan bahkan memperkuat Eropa, meskipun itu bukan lagi prioritas utama. Namun dalam pandangan kepemimpinan tipe Biden, hal itu sedang berlangsung. Jadi hal ini tidak didorong oleh faktor ekonomi sebanyak oleh keinginan untuk meringankan dan menyelesaikan beberapa masalah lama. Serta dengan menggoda devenan prospek yang lebih promoyek luar biasa untuk mengikuti sentauth. Itu ada kurs skermet iskan Rusia di Kaukasus hingga Samudra Pasifik liur menarik sistem kapitalis dan direstrik oleh Barat. Western directed capitalist system. This was very, very attractive. Ini sangat-sangat menarik. Lihat, orang tidak boleh salah paham. Proyeksi semacam ini tentang apa yang mungkin terjadi selalu menjadi bagian penting dari strategi kapitalis. Ketika Henry Kissinger dan Richard Nixon memutuskan untuk pergi ke Tiongkok pada awal tahun 1970-an dan membukanya, seolah-olah negara itu tertutup. Yang mereka tanggapi sebenarnya adalah permintaan dari Amerika Serikat yang melihat bahwa orang Eropa dan Jepang sedang berbisnis dengan baik di Tiongkok, karena mereka mengakui Tiongkok sementara Amerika Serikat tidak. Itu berarti AS sedang menembak kakinya sendiri dan mereka tidak akan melakukan itu lagi. Mereka juga menjadi kurang khawatir secara ideologis. And they were less ideologically worried, the way the Democrats are always worried that they might be leftists. Partai Demokrat selalu khawatir mereka akan dianggap sebagai kaum kiri, jadi mereka tidak bisa melakukannya. Partai Republik melakukannya, dan hal itu bisa dilihat lagi sekarang dengan skeptisisme terhadap Ukraina yang menjadi ciri khas bagi Tuan Trump. Namun sekarang, setelah dia terpilih dan tidak perlu lagi membedakan dirinya, dia tidak sedang mencari suara, dia tidak bisa mencalonkan diri lagi, mengingat konstitusi yang berlaku di sini. Pertimbangan semacam itu mulai berkurang. Dan kini mulai terlihat bahwa dia harus berhati-hati agar tidak mendorong musuh-musuhnya terlalu jauh.
Dan isu Ukraina masih cukup berpengaruh sehingga dia mulai bergeser ke arah mereka, bukan membuat mereka bergeser ke arahnya. Rather than making them shift toward him. It does seem that a lot of the planning. Memang tampaknya banyak perencanaan untuk Eropa setelah Perang Dingin didasarkan pada gagasan bahwa hubungan dengan Rusia akan berfokus pada mengelola kemundurannya, bukan mengakomodasinya di benua tersebut. Maksud saya, gagasan tentang mengelola kemunduran Rusia, hal ini juga diakui secara negatif oleh Menteri Pertahanan Clinton, William Perry, pada tahun 1990-an. Kalau tidak, bagaimana mungkin negara terbesar di Eropa menjadi satu-satunya yang tidak memiliki kursi di meja perundingan Eropa? Saya rasa kontradiksi semacam itu akan terus berkembang. Jadi saya memang berpikir bahwa seluruh gagasan untuk membentuk Eropa tanpa Rusia didasarkan pada asumsi bahwa Rusia akan tetap lemah dan pada akhirnya akan semakin melemah. Idealnya mengikuti jejak Uni Soviet. Ideally go the same way as the Soviet Union. And we even hear people across Europe. Dan kita bahkan mendengar orang-orang di seluruh Eropa, mulai dari Presiden Polandia, Duda, hingga Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, berbicara tentang betapa hebatnya jika kita mengalahkan Rusia, karena kemudian negara itu akan terpecah menjadi banyak negara kecil. Kamu tahu, mereka menyebutnya penjara bangsa-bangsa. Mereka mengatakan Rusia bisa terpecah menjadi 200 negara kecil. Maksud saya ini agak gila. Tapi ya, saya rasa kita di Eropa sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berurusan dengan Rusia, yang sekarang merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia dalam hal paritas daya beli. Maksud saya, bagaimana mungkin negara itu menjadi entitas terisolasi di pinggiran Eropa, memandang ke Eropa untuk kepemimpinan tetapi tanpa suara dalam pengambilan keputusan. Seluruh kerangka ini diguncang oleh kemakmuran ekonomi Rusia yang luar biasa. Economic prosperity of Russia, though. You know, but this has been true for quite a while in one way or another. Kau tahu hal ini sudah benar selama cukup lama, dengan satu cara atau lainnya. Bagi saya menyaksikan semua ini dari New York City, dari Amerika Serikat. Saya tinggal di negara yang satu-satunya cara untuk menggambarkannya adalah sebagai kasus besar dari apa yang disebut psikolog, sebagai penyangkalan. Kita adalah bangsa dimulai dari presiden hingga ke bawah. Kita mengharapkan para politisi terkita berbicara dan bertindak seolah-olah Amerika Serikat masih berada dalam posisi sosial dan global yang sama seperti pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ketika negara ini begitu dominan secara ekonomi, dalam hal pangsa perdagangan dunia, pangsa pergerakan modal dunia, peran dolar AS, dan seterusnya. Dengan 700 pangkalan militer, semuanya itu. Tidak ada seorang pun yang berada dalam posisi untuk bersuara tentang hal itu. Bahkan orang-orang Rusia, ya, mereka memiliki senjata nuklir, dan mereka harus dianggap serius, tetapi secara ekonomi, tidak ada yang menganggap mereka serius. Maksud saya ingat melewati masa itu, dan saya adalah produk dari universitas-universitas elit di Amerika Serikat. Saya mengikuti perkuliahan saat sedang menempuh gelar PhD di bidang ekonomi di Yale, Harvard, dan Stanford, kampus-kampus tempat saya belajar. Kami sering kedatangan tamu dari Rusia, para ekonom, profesor ekonomi, dan mereka datang untuk mempresentasikan makalah, seperti yang biasa dilakukan di departemen akademik. Kami berbaur dan berbincang dengan mereka, dan rasanya seperti kamu setara. Namun, mereka datang dari negara yang masih terbelakang. Kau tahu, itu adalah bagian dari Yale yang disebut Program Pengembangan Ekonomi. Program itu berada di sebuah gedung tertentu di kampus Yale di New Haven, Connecticut. Dan kami akan bertemu di sana seolah-olah itu hal yang wajar. Nigeria akan mengirim seorang ekonom satu minggu, Bangladesh minggu berikutnya, dan Rusia pada minggu ketiga. Itu adalah unit ekonomi yang belum berkembang. Ya, itu harus dianggap serius, tapi tidak sepenuhnya. Semua sudah tetapi hal seperti itu tidak di sini. Dan aku juga terakhir di Eropa. Aku melihat tingkat permusuhan di Rusia yang hampir konyol. Luapan kinerja tidak masuk sekal secara diplomatis ke small tang bertenun. Diplomatically, self-contradictory. And your question, how do you arrange for us? Dan pertanyaanmu, kamu tahu,
Bagaimana kamu menyusun arsitektur keamanan untuk Eropa tanpa negara terbesarnya? Maksudku, itu lelucon, dan bukan lelucon yang bagus. Itu tidak membawa ke arah yang baik seperti yang ditunjukkan perang ini. Tanpa Rusia, kalian bisa mendapatkan momentum. Dengan Rusia, hasil dari seluruh situasi Ukraina mungkin akan sangat berbeda. Kalian mungkin akan kembali ke apa yang mereka coba lakukan di awal perang, yaitu menyusun suatu kesepakatan untuk keluar dari perang konyol ini yang semua orang tutup ujungnya. Kamu tidak bisa mengecualikan Rusia, kecuali idemu adalah bahwa Rusia sudah begitu memburuk secara militer dan ekonomi sehingga pada dasar dia hanya menunggu untuk dijatuhkan. Dan jika itu memang kesalahan mereka, yang menurut saya, sebagian memang begitu, hal itu menunjukkan betapa tidak nyambungnya retorika dan cara berpikir mereka sekarang. Dan kamu tahu satu hal lagi tentang aspek ekonomi dari perang ini, yaitu program sanksi. Lebih dari apapun. Program sanksi itu, menurut penilaian saya, akan tercatat sebagai salah satu kesalahan perhitungan paling fatal dari pihak manapun yang berperang. Mengejutkan. Saya tidak tahu sudah berapa kali kita mengalami revisi sekarang. Saya percaya versi ke-19 atau ke-20 adalah versi terbaru dari paket sanksi yang sedang dinegosiasikan di antara negara-negara Eropa. Tapi kamu punya 20 versi, karena semua versi sebelumnya gagal. Itu gagal. Berapa kali kamu harus mencoba sebelum mulai mempertanyakan logikanya semua ini? Lalu, ketika orang Eropa sendiri mengakui bahwa mereka terhambat oleh harga energi mereka, dan bahwa harga itu sebagian besar seperti itu, karena mereka memutuskan diri dari minyak dan gas Rusia, kamu hampir tidak bisa mempercayainya. Dan kemudian keluhannya, wah, Rusia pergi ke Tiongkok dan India untuk menjual minyak dan gas mereka. Nah, apa yang kamu bayangkan akan mereka lakukan? Kamu memikirkannya. Kamu seorang perencana strategis dan kamu tidak bertanya, bisa kita melihat. Kita memutus mereka, nafraki itetiki. Paham teman merespons. Pikir untukkan dan alih strategi. Tapi mereka tidak juganya. Sanksinya tidak berhasil. Ngomong-ngomong, ada banyak literatur, saya tidak tahu apakah Anda familiar dengan itu, tetapi ada literatur dalam bidang ekonomi, sama seperti ada literatur tentang tarif. Jadi kita punya gambaran tentang apa yang telah dilakukan tarif di masa lalu, kapan mereka berhasil, kapan mereka gagal, dan mengapa. Dan ada juga literatur tentang sanksi. Salah satu pelajaran dari literatur itu adalah bahwa sanksi tidak berhasil. Dengan tarif, situasinya sedikit lebih rumit. Tarif bekerja dalam kondisi tertentu, tapi tidak dalam kondisi lain. Namun Amerika Serikat dalam hal sanksi, tidak ada negara lain di dunia yang menerapkan sanksi seperti Amerika Serikat. Kita jauh lebih maju dibanding negara manapun. Dan kasus utama yang kita miliki sekarang adalah Kuba. Kita telah menjatuhkan sanksi terhadap Kuba selama 70 tahun, atau berapapun lamanya sekarang. 70 tahun. Kita tidak bisa menggulingkan pemerintahan itu. Kita tidak bisa melakukannya. Sanksi-sanksi di sana benar-benar gagal. Meskipun kita telah membuat negara itu pincang dan sangat menderita, tidak diragukan lagi. Tapi tujuannya bukan sekadar untuk menyakitinya atau tidak menyakitinya. Tujuannya adalah untuk mengganti rezimnya. Tidak berhasil. Menurut penilaian saya, ini adalah bukti dari apa yang sedang kita saksikan. Sesuatu yang sangat bersejarah. Saya pikir kita sedang menyaksikan kemunduran Kekaisaran Barat dan kemunculan alternatif yang benar-benar multinasional. Impian Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dua upaya setelah perang-perang mengerikan untuk mencoba agar hal itu tidak terjadi lagi. Atau kita akan melihat Kekaisaran Tiongkok menggantikan Amerika, sebagaimana Amerika dulu menggantikan Inggris. Ya, keputusan-keputusan ekonomi itu benar-benar luar biasa. Sekali lagi, saya tidak yakin 20 yang pertama tidak berhasil, tapi mereka berharap pada paket sanksi yang ke-21. Maksud saya, ini hampir tidak bisa dipercaya. Tapi, ada satu lagi aturan tentang sanksi, sebuah pelajaran,
yaitu bahwa sanksi yang ekstrem dan berkepanjangan membuat negara yang dikenai sanksi belajar untuk hidup tanpa Anda. Maksud saya, ini pelajaran penting, dan inilah mengapa saya pikir sebelum kita memulai semua sanksi itu, kita seharusnya menilai sejauh mana hal itu berarti melepaskan diri dari Rusia. Seberapa jauh mereka bisa melakukan diversifikasi menjauh dari kita, dan seberapa jauh kita bisa melakukan diversifikasi menjauh dari mereka. Dan saya pikir seharusnya sudah bisa diprediksi bahwa mereka memiliki keuntungan dalam persamaan ini. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda tentang, is det sebutsweis kehancuran ekonomi di Simpal. Gainoy kura visinnya berjuang sink, dan dax betitska spethal betsoin. Obviously, a lot of problems have other sources, so the failure to digitalize the industry. Jadi, kegagalan untuk mendigitalisasi industri, memiliki kedaulatan teknologi yang memadai, dan basis pekerja terampil. Maksud saya, ada banyak masalah atau tantangan, banyak kritik. Tapi tampaknya banyak dari masalah kita juga berasal dari perang di Ukraina. Saya tidak yakin, seperti yang Anda katakan sebelumnya, tidak ada satu penjelasan sederhana. Tapi bagaimana Anda menjelaskan kemunduran di Eropa ini? Apakah semuanya karena kita memutuskan diri dari energi Rusia yang, sekali lagi, merupakan sumber kehidupan industri? Apakah karena ancaman untuk menyita atau mencuri dana Rusia? Apakah karena ketundukan berlebihan terhadap AS dengan ancaman menjatuhkan sanksi sekunder ke seluruh dunia? Maksud saya, daftarnya bisa sangat panjang. Tapi bagaimana Anda menilai apa yang sedang terjadi di Eropa sekarang? Karena jelas ada sesuatu yang sedang melenceng dengan sangat cepat. Dan ketika ekonomi memburuk, his politik tanpa manilas mogurus tuas with a gore. Crazy, I would say. Well, I think the Europeans are caught in the Ya, decline of the saya pikir orang Eropa terjebak dalam kemunduran dunia barat. Saya rasa perang di Ukraina hanya mempercepat proses itu dan membuatnya jauh lebih terlihat. Sebagian karena kecepatan yang Anda sebutkan, bahwa sekarang segalanya bergerak begitu cepat. Saya teringat pada sebuah kutipan yang selalu saya lihat dikaitkan dengan Lenin ketika ia sedang berbicara dengan Stalin, Trotsky, dan para penasihatnya yang lain. Dana masing stems reman wadik umtefin. Lenin dikutip mengatakan kepada mereka, selama beberapa dekade, tidak ada yang terjadi. Lalu dalam beberapa dekade terjadi. Saya pikir Ukraina adalah benyutul itu. Dari step temneng kisah ini, bijimadi dipercepat. Dan melalui percepat youth tinggi dicurigat. Yi step kemarin, sehingga third sister meng broats were stayed in her west and miss, near krudi both. conversations going on around the world. But I don't think it's attributable. It wasn't caused. Tapi saya tidak berpikir hal itu bisa dikaitkan, itu bukan disebabkan oleh perang Ukraina, tetapi sangat dipercepat karenanya, dan karena itu kita melihatnya sekarang. Jadi apa masalahnya? Nah, saya pikir Anda sudah memberikan jawaban yang akan saya berikan, yaitu bahwa Eropa terbiasa mengendalikan dunia. Selama beberapa abad, Eropa adalah pusat global. Dari sanalah kolonialisme berasal, dan dari sanalah dunia diatur untuk menjadi pelengkap bagi pembangunan yang dibentuk dan dikendalikan oleh kapitalisme yang lahir di Inggris, menyebar ke Eropa Barat, dan kemudian menjadi global. Saya ingat ketika menulis disertasi doktoral saya tentang Kenya dan Afrika Timur, tentang pembangunan ekonominya. Saya pergi ke Kenya, saya pergi ke London, mempelajari arsip-arsipnya. I went to Kenya, went to London, studied the records. What was fascinating to me was the way the British colonial... Yang menarik bagi saya adalah bagaimana kantor kolonial Inggris secara harfiah merencanakan, sebaik mungkin, cara untuk secara menguntungkan memasukkan ekonomi Kenya di Afrika Timur ke dalam Kekaisaran Inggris. Apa yang seharusnya ditanam di sana? Siapa yang seharusnya menanamnya? Di mana rel kereta api sebaiknya dibangun? Pelabuhan mana yang paling baik? Segalanya berfokus pada bagaimana menyesuaikan ekonomi itu dengan Inggris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika koloni tersebut dibentuk di Afrika Timur oleh Inggris. Jadi bahkan ketika Inggris dipaksa keluar oleh pemberontakan Mau-Mau pada tahun 1950-an, yang tertinggal adalah warisan yang secara kelembagaan tertanam dalam masyarakat itu, membuatnya bergantung pada Barat, pada pelayanan terhadap Inggris. On the West, on serving England,
Kenya grew coffee and tea. Kau tahu, Kenya menanam kopi dan teh karena pasar itu dikuasai oleh Inggris dalam skala global, dan seterusnya. Mereka bahkan memiliki aturan, kita harus bisa memungut pajak dari ekonomi lokal cukup banyak, agar ekonomi Inggris tidak mensubsidinya. Kita tidak ingin mengeluarkan uang. Koloni-koloni ini harus membiayai diri sendiri. Jadi bukan hanya menyesuaikannya dengan ekonomi Inggris, tetapi juga memastikan bahwa kas Inggris tidak perlu digunakan untuk itu. Tentu saja, hal itu bervariasi. Apa itu hal sepenuh setengah dari populasi? Itulah harganya. Sekitar setengah dimusnahkan, dan setengah lainnya ditempatkan di kawasan reservasi. Itulah sebutan mereka, reservasi. Kamu tahu orang lain mungkin akan menyebutnya kamp konsentrasi. Kami menyebutnya reservasi. Baiklah, hingga hari ini rakyat Kenya masih berusaha mencari cara untuk keluar dari keterbatasan itu, dan mereka tidak terlalu berhasil melakukannya. Tapi kita harus bersimpati kepada mereka, karena memang itu seperti sebuah belenggu. Baiklah, mengapa saya mengatakan ini? Saya tidak berpikir Eropa hingga hari ini memahami bahwa mereka telah kehilangan posisi itu, bahwa mereka bukan lagi pemimpin, bukan lagi pusat alam semesta. Memang tidak. Sebagian kecil dari Eropa masih demikian. Mereka menerbitkan lebih banyak buku daripada siapapun dan melakukan berbagai hal menarik lainnya. Saya tidak bermaksud meremehkan pencapaian budaya Eropa dan sebagainya. Saya sendiri mengaguminya. Tapi Eropa bukan lagi pusat dari apapun secara ekonomi. It's not the center of economic anything anymore. That has moved. It's moved to the United States. That happened. Itu telah berpindah, sudah berpindah ke Amerika Serikat. Itu terjadi cukup lama yang lalu dan sekarang telah berpindah ke Tiongkok. Dan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan berbagai masalah mereka, hal itu perlahan menjadi global. Kemarin saya menghabiskan waktu mempelajari pencapaian luar biasa industri mobil listrik di Vietnam. Itu sebuah tanda, bukan? Hal seperti itu tidak akan terjadi beberapa tahun yang lalu, bahwa negara ini, Vietnam, kini menjadi pemain dalam bisnis mobil listrik internasional. Baiklah sekarang, apa yang membuat saya menyinggung Vietnam? Poin Anda. Vietnam karena dulu dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam Utara, karena partai itu mengalahkan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam yang berakhir pada tahun 1975, telah tertutup dari bantuan Barat, seperti halnya Tiongkok dulu. Dan seperti yang saya yakini pernah dikatakan Henry Kissinger dalam suatu momen kejernihan, dia tidak sering mengalaminya. Namun dalam momen kejernihan itu, dia menjelaskan bahwa hal terbaik yang bisa terjadi pada suatu negara asing adalah tidak menjadi sekutu Amerika Serikat. Karena dia menyadari bahwa perkembangan ekonomi Tiongkok dan kini Vietnam merupakan bukti luar biasa dari pencapaian rakyat yang terputus dari proyek kolonial Eropa. Tidak diizinkan, tidak diberi bantuan, ditutup. Kamu tidak boleh mengekspor ke sini. Kamu tidak boleh mengimpor ke sini. Kamu tidak bisa mendapatkan pinjaman dari sini. Kamu tidak bisa. Kami akan menggagalkanmu setiap kali ada kesempatan, dan kemudian kami akan menakut-nakutimu dengan kekuatan militer, sehingga kamu harus menghabiskan sebagian besar uangmu untuk kegiatan yang sia-sia ini, bom-bom yang kamu simpan di gudang, dengan harapan tidak pernah menggunakannya. Terus smiles more too spacey. The top abilities alkiwat tarif bebas. Of that, or relatively at least. Wow. You know, Wah, Anda tahu, sebagai seorang profesor pembangunan ekonomi, kami berusaha memberitahu para mahasiswa, begini, sejak akhir Perang Dunia II, ekonomi Amerika mengalami pergeseran sehingga bagian penting dari profesi kami menjadi pembangunan ekonomi. Masalah-masalah khusus yang dihadapi negara-negara miskin di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan seterusnya, negara-negara yang menjadikan keluar dari kemiskinan sebagai prioritas utama mereka. Bagaimana kita membantu memahami apa yang menghambat mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan dari sisi kebijakan agar bisa menjadi lebih sejahtera. Baiklah, kisah sukses terbesar pada periode pasca perang adalah Republik Rakyat Tiongkok, yang pada awalnya dikesampingkan dari bidang kajian profesi ini, tidak mendapat dana, tidak mendapat dukungan.
They did it best. Mereka melakukannya dengan paling baik ketika mereka melakukannya sendiri. Pelajaran di sini begitu mencolok, hingga harus dikecualikan dari hampir semua diskusi di Amerika Serikat, kecuali jika segelintir dari kami yang terpinggirkan mengangkatnya. Dan kemudian ada momen hening. Saya pernah mengalaminya tidak terlalu lama, lalu di Columbia, dalam sebuah seminar. Ada jeda ketika semua orang mencerna apa yang saya katakan, karena mereka tahu itu benar. Dan saya pikir mereka harus jujur bertanya-tanya dalam hati. Ngopi, kira dapat berdifrapi. Dan jawabannya sama seperti itu. Erba, mereka nasi kini. Untuk membuat pengembang pastas teknologi tour. Itu about what seemed like an important pesan. Amerika Serikat subsidi yang sangat. The United States did it with enormous subsidies. Where were this? What happened in Europe? Di mana ini terjadi? Apa yang terjadi di Eropa? Kalian punya uang. Kalian bahkan merupakan satuan ekonomi yang lebih besar daripada Amerika Serikat. Kalian seharusnya bisa bangkit. Tidak. Orang Eropa membuat kesepakatan. Mereka membuat kesepakatan untuk hidup di bawah payung militer Amerika, yang dengan cara yang sangat berbahaya, seperti yang seharusnya mereka sadari, juga berarti hidup di bawah payung teknologi tinggi Amerika. Karena militer dari tinggi saling mensubsidi di negara ini. Dan sudah begitu sejak akhir Perang Dunia Kedua. Orang Eropa bisa melihatnya. Mereka bisa melihatnya. Tapi mereka tertigi. Mereka hidup setayung dan litur. Umbrella of high tech and military, and they chose therefore to create a wealth class. Dan karena itu, mereka memilih untuk menciptakan kelas kaya, tetapi juga menggunakan uang yang mereka hemat dari militer untuk membangun dan mensubsidi kesejahteraan sosial. Sekarang, karena mereka tidak lagi mendapat dukungan dari Amerika Serikat, mereka semua akan memperkuat militer mereka dan menutup program kesejahteraan sosial. Dan mereka heran mengapa masyarakat mereka meledak. Itu tidak bisa dilakukan. Bahkan di Amerika Serikat pun tidak bisa. Padahal kita sudah mengalami 75 tahun propaganda antisosialis dan antikomunis tanpa henti. Dan bahkan kita pun tidak bisa melakukannya. Tuan Trump sedang menghadapi masalah, dan pada akhirnya dia bermasalah karena memangkas kesejahteraan sosial. Dan massa rakyat, termasuk jutaan orang yang memilihnya, tidak akan melakukannya lagi. Voted for him will not do that again. It's quite strange that this Cukup aneh bahwa hal ini hampir menjadi topik yang asing, karena ini sebenarnya adalah pengalaman Amerika Serikat setelah Perang Kemerdekaannya. Di bawah Hamilton dan Henry Clay, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan kemandirian ekonomi untuk memperkuat kemerdekaan politik. Inilah sebabnya sistem Amerika disusun berdasarkan gagasan bahwa kekaisaran perdagangan bebas Inggris akan membelenggu Amerika Serikat. Gerakan kemerdekaannya mencakup kemandirian ekonomi dan keuangan. Saya pikir, seperti yang Anda katakan, Tiongkok dan Vietnam, dan saya juga akan memasukkan Rusia dalam kategori itu, memiliki kemewahan menjadi pihak yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Karena jika Anda menyadari bahwa ketergantungan ekonomi dapat dijadikan senjata, maka Anda akan memprioritaskan otonomi ekonomi, otonomi teknologi, otonomi keuangan. Dan dalam proses itu, no matter kang no matter Thors, at total time terrorist with the Gradian asing. But you also cut off the foreign rent seekers, and I think for Europe we always. Saya rasa bagi Eropa, selama ini, ya selama 80 tahun terakhir, kami memiliki hubungan yang begitu dekat dan baik dengan Amerika Serikat, sehingga kami tidak melihat perlunya otonomi strategis. Tapi sekarang, tentu saja, kami telah sampai di ujung jalan. AS sedang menghadapi masalah ekonomi yang serius, dan mulai menekan sekutunya. Kami mulai menyadari, oh tunggu, kami tidak memiliki teknologi sendiri, kami tidak memiliki rantai pasokan sendiri, kami tidak memiliki bank pembangunan sendiri, kami tidak memiliki sistem pembayaran sendiri, dan kami tidak memiliki pertahanan militer sendiri. Jadi sekarang, kami berbicara tentang menciptakan ulang semuanya. Namun, begitu kami berada di bawah ketergantungan yang begitu dalam pada Amerika, orang Amerika bisa saja menyuruh kami untuk, memutuskan hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, serta siapapun yang sebenarnya kami butuhkan untuk melakukan diversifikasi. Jadi tidak, das erase into its when you get it, Gani. You're probably very correct on this. Glenn, if I could,
Glenn, aku tidak bisa, ini hampir seperti sebuah pertanyaan untukmu. Salah satu hal yang membuat banyak dari kami di sini terkejut adalah ketika Ursula von der Leyen setuju, jika kami memahaminya dengan benar, bahwa sebagai bagian dari kesepakatan untuk membuat tarif lebih rendah dari yang seharusnya, pihak Eropa berkomitmen, ya, sejauh yang aku tahu mereka belum menolak apa yang dia sepakati dengan Trump. Dua hal. Pertama, bahwa pihak Eropa akan menghabiskan 10 miliar dolar untuk memari Amerika Serikat. Dan di atas itu, kira-kira sektor uang yang sama terus diinvestasikan di Amerika Serikat. Uang Eropa yang diinvestasikan di AS. Oke, itu mengingatkanku pada rencana Marshall. Okay. This reminds me of the Marshall Plan. If you remember, the Marshall Plan was Jika Anda ingat, rencana Marshall diperkenalkan kepada dunia sebagai bentuk kemurahan hati Amerika Serikat dalam membantu Eropa membangun kembali setelah Perang Dunia II. Namun jika Anda benar-benar membaca isi rencana Marshall, rencana itu memberikan pinjaman kepada negara-negara Eropa dengan syarat bahwa pinjaman tersebut harus dibelanjakan untuk produk-produk Amerika. Dengan kata lain, ini merupakan stimulus fiskal bagi Amerika Serikat. Bersamaan dengan program pembangunan jalan raya, program perumahan, dan program stimulus pemerintah lainnya yang muncul setelah Perang Dunia II. Karena Amerika Serikat sangat khawatir bahwa setelah perang berakhir, negara itu akan kembali terjerumus ke dalam depresi besar, yang menjadi latar awal perang tersebut. Baik, sekarang kita mengatakan kepada orang Eropa yang sedang menghadapi masalah serius mereka sendiri, kalian harus membeli energi dari kami, yang merupakan sinyal bagi para produsen Amerika yang jumlahnya tidak banyak untuk menaikkan harga mereka, karena orang Eropa tidak punya pilihan lain. Jika mereka ingin baik-baik saja dengan tarif, mereka harus membayar, karena tidak ada ketentuan tentang berapa harga energi itu. Hanya berapa banyak yang akan mereka keluarkan. Lalu para politisi Eropa akan pergi kepada rakyat mereka sendiri dan berkata, 750 miliar dolar yang seharusnya bisa dibelanjakan oleh orang Eropa di Eropa, kini tidak akan dibelanjakan di Eropa untuk menciptakan lapangan kerja, melainkan di Amerika Serikat, agar kita mendapat tarif yang lebih rendah, yang justru merugikan kita. Bagaimana caranya Anda pergi kepada rakyat Anda di Eropa dan memenangkan pemilu dengan melakukan hal-hal seperti itu? To win an election doing such things. I don't think you win elections on this, but this is all... Ya, saya tidak berpikir hal ini akan membuat seseorang menang dalam pemilu. Tetapi inilah juga alasan mengapa kita mengalami krisis legitimasi politik di seluruh Eropa. Maksud saya, dari Inggris hingga Prancis hingga Jerman, pemerintahan-pemerintahan ini sangat tidak populer. Orang-orang tidak menyukai mereka. Namun saya pikir Anda telah mengidentifikasi masalahnya dengan benar. Eropa sedang mengalami deindustrialisasi. Perekonomiannya menurun. Dan di tengah semua ini, tentu saja, sedikit uang yang mungkin tersisa harus digunakan sekarang untuk membayar harga energi yang melonjak dari Amerika Serikat. Apapun uang yang tersisa harus diinvestasikan kembali ke Amerika Serikat. Bahkan, salah satu impian untuk mengembangkan teknologi kita sendiri, seperti yang disarankan sebelumnya, adalah dengan mengejar semacam Keynesianisme militer. Tetapi sekarang, kita juga harus membeli senjata dari AS. Zdi septanis kraming thathe fort mami taweth. Tidak ada kemampuan untuk membangun kembali atau melakukan diversifikasi juga. Dan menurut saya, semuanya didasarkan pada gagasan bahwa kita harus menjaga agar Amerika tetap terikat Eropa. Karena dalam sistem multipolar, Amerika Serikat memiliki prioritas lain, dan pada akhirnya akan pergi. Jadi saya pikir mereka hanya ingin mempertahankan minat Trump terhadap Eropa, mencoba menunggunya, dan mudah-mudahan presiden berikutnya akan menjadi seorang ideolog yang akan mengaitkan masa depan Amerika lebih erat dengan masa depan Eropa. Saya pikir itulah alasan mereka melakukan hal-hal ini. Maksud saya, ketika von der Leyen muncul di lapangan golf Trump untuk menandatangani apapun yang dia sodorkan, orang-orang Eropa tahu itu ide yang buruk, kesepakatan ekonomi yang buruk, tetapi mereka membenarkannya dengan alasan keamanan.
justified it based on security. That we have a war in Europe now. We need. Kau tahu, sekarang kita sedang menghadapi perang di Eropa, dan kita membutuhkan dukungan dari Amerika. Tapi kemudian orang akan berpikir bahwa kesimpulannya adalah kita harus mengakhiri perang ini. Karena selama perang ini berlanjut, kita akan terus memiliki ketergantungan besar terhadap Amerika Serikat dalam hal keamanan. Dan AS bisa mengubah ketergantungan itu menjadi kesetiaan ekonomi dan politik yang sangat merugikan bagi kita. Tapi, kita tidak melakukannya. Sebaliknya, para pemimpin kita berbaris di depan mejanya seperti anak sekolah kecil, memanggilnya ayah. Sementara dia berbicara tentang betapa buruknya Uni Eropa dan bagaimana seharusnya Uni Eropa dibubarkan. Dan kau tahu, sekarang saatnya orang Eropa membayar kembali. Dan mereka membungkuk di sana. Itu benar-benar memang menyedihkan. Tapi ya. Yeah, quite a pathetic display, but I think I don't mean to alarm people. Saya tidak bermaksud membuat orang panik, tapi saya akan mengatakan bahwa ini tidak terbatas pada Tuan Trump. Apa yang dia lakukan agak mirip dengan apa yang baru saja kita bicarakan tentang perang di Ukraina. Dia bukan politisi yang terasah. Itu bisa dilihat. Dia berbicara terlalu cepat. Dia memiliki pemahaman yang sama terbatasnya seperti para pebisnis konvensional di Amerika Serikat. Mereka punya seperangkat pandangan. Pejabat utama PKD yang tugas uang beliau keluar begitu saja. Gosen bawas pajak adalah hal yang menyatukan masyarakat. Mereka ingin informasi itu. Karena membuat segala menjadi rumit. Itu besar biayanya. Mereka ingin semuanya dan rapi. Tidak mengatakannya secara both. Dilugas. He puts it out there. He's direct. He mocks. Dia tahu, dia mengejek politisi konvensional yang pantas diejek karena mereka sibuk berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Tapi saya akan mengatakan bahwa dia telah mengubah arah pembicaraan. Apakah mungkin akan ada reaksi balik semacam ayunan pendulum menjauh darinya? Ya, itu tentu saja mungkin. Tapi bahkan jika itu terjadi, saya akan katakan, Eropa membuat kesalahan besar jika hanya menunggu. Tidak begitu jelas apa yang mereka tunggu. Amerika Serikat menjadi mahapfling. Ini YouTube berdai. Itu kau turun. Saya terus harus mengingatkan Anda. Amerika Serikat keluar perang di Vietnam. Di 11 perang Gross. Taliban turus tidak Afghanistan. The Taliban is in charge in Afghanistan. That was the enemy of the United States there. The United States. Itu adalah musuh Amerika Serikat di sana. Amerika Serikat kalah. Orang-orang yang coba digulingkannya di Irak masih ada di sana. Dan orang-orang di Ukraina yang sedang dicoba untuk digulingkan, itu juga tidak berjalan dengan baik. Jadi maksud saya ini kalah. Dan kalian, apa? Kalian dulu negara terkaya di dunia, bahkan lebih kaya pada tahun 1975 dibandingkan sekarang. Kesenjangan antara kalian dan musuh kalian saat itu lebih besar daripada sekarang. Kalian tahu, dulu kalian berperang melawan beberapa negara termiskin di planet ini, Vietnam, Afghanistan, Irak. Ya Tuhan, betapa kumpulan negara miskin dan kalian tetap tidak bisa menang. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok kini jauh lebih kaya, lebih maju secara ekonomi, lebih maju secara militer. More developed economically, more developed military. Come on, you need a level of. Ayolah, dibutuhkan tingkat kebutaan dan penyangkalan yang sudah menjadi terlalu sulit bahkan bagi orang Amerika untuk pertahankan. Sekali lagi, dari mana kita mulai? Saya berada di New York City. Sepanjang hidup saya sejak saya lahir di Ohio, tepat di tengah Amerika Serikat. Saya telah hidup dalam masyarakat yang mendemonisasi sosialisme, komunisme, marxisme, anarkisme, semua itu. Faktanya, kata-kata yang baru saja saya ucapkan dianggap dalam budaya kita sebagai sinonim, bisa dipertukarkan. Tuan Trump beberapa hari yang lalu melakukan sesuatu yang menarik. Ia menjelaskan mengapa ia, sebagai presiden, tidak akan mengizinkan Zoran Mamdani menjadi wali kota New York City berikutnya karena dia seorang sosialis. Seolah-olah Tuan Trump memiliki kekuasaan itu, padahal tidak. Tapi seperti biasa, ia mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dia mengoreksi dirinya sendiri. Dia berkata tidak, dia bukan seorang sosialis. Dan semua orang melihat, bukan, tidak, dia seorang komunis.
Kamu tahu, bagi kita yang memahami arti kata-kata itu, kami mulai tertawa. Dia menyadari bahwa di Amerika, kata sosialis tidak lagi berfungsi untuk menyingkirkan seseorang sebagai tidak relevan dengan realitas politik masyarakat. Seorang sosialis adalah pemenang di sini. Di New York, menang dalam Partai Demokrat, mengalahkan Tuan Cuomo, anggota teguh dari kalangan mapan Partai Demokrat, mantan gubernur negara bagian New York, dan seterusnya, menghancurkannya. Maksud saya bukan hanya mengalahkannya, tapi mengalahkannya dengan telak, dan dia seorang Muslim. Maksud saya satu-satunya hal yang telah kita demonisasi lebih buruk daripada sosialis dan komunis dalam beberapa tahun terakhir adalah Muslim. Dan dia seorang komunis. Dia harus mengakui dengan cara yang agak aneh bahwa setelah 75 tahun indoktrinasi, tingkat indoktrinasi kini begitu tipis, sehingga kita bisa memiliki seorang sosialis Muslim terpilih sebagai wali kota New York. Dan kota New York adalah tempat tinggal pilihan bagi lebih dari 500 miliarder di Amerika Serikat yang tinggal di sini di New York dalam jarak 10 menit berjalan kaki dari tempat saya duduk sekarang. Saya pikir Anda sedang menyaksikan perubahan besar terjadi di negara ini. Yang terlihat ada di pihak kanan, tapi jangan heran dengan itu. Setelah 75 tahun demonisasi tanpa henti terhadap segala sesuatu yang berhaluan kiri, masuk akal bahwa ketika kelas pekerja sudah tidak tahan lagi, mereka beralih ke kanan. Itu tempat yang tersedia untuk dituju. Mereka sudah mendengar tentang itu. Beberapa pemimpin mereka sudah melakukannya. Mereka memahaminya. Hal itu sudah disampaikan kepada mereka setiap hari, di sekolah, di media, di gereja, dimanapun kamu berada. Tapi kamu tahu, pihak sayap kanan tidak menyelesaikan apapun. Pengangguran kita semakin parah, inflasi kita tidak terkendali, kondisi lapangan kerja sangat buruk. Kamu tahu, tidak ada solusi di sini. Dan salah satu hal yang kamu lihat adalah keputusasaan Tuan Trump. Dia juga menyadarinya. Dan sebagian alasan mereka harus menyingkirkan sekutu-sekutu mereka adalah karena lihat, Eropa itu penting, tapi Meksiko dan Kanada lebih penting, dan mereka sedang menyerang keduanya. Orang-orang Trump sedang merusak hubungan antara Kanada dan Meksiko di satu sisi dan Amerika Serikat di sisi lain. Dan jika mereka melakukan itu, dan saya memperhatikannya, mereka akan melakukan apapun yang diperlukan. Eropa seolah lenyap dari peta. Mereka akan memainkan negara-negara Eropa agar saling berhadapan. Jika kamu bertanya kepada saya secara pribadi, tapi kita tidak sedang berbicara secara pribadi, jadi akan saya katakan juga, mengapa orang Eropa tidak melawan? Kecurigaan di sini di antara banyak dari kami, termasuk saya sendiri, adalah bahwa mereka takut. Masing-masing pemimpin Eropa, terutama yang besar, Britania, Prancis, Jerman, Italia, mungkin Spanyol, mereka saling takut. Apakah salah satu dari mereka menjadi favorit Amerika Serikat dalam upaya untuk melemahkan yang lain? Apakah itu akan menjadi Britania? Itu mungkin tebakan pertama Anda, mengingat sejarah, tetapi belum tentu. Mungkin pemerintahan baru. Mungkin jika Alternative for Deutschland menang, Tuan Vance akan tetap menjadi penghubung, dan Jerman, sebuah Jerman yang baru, akan menjadi mitra. Dan seluruh Eropa akan memahami apa yang terjadi. Bukan hanya bahwa Eropa mengalami kemunduran, tetapi bahwa Eropa telah dipindahkan dari kategori setara ke kategori koloni, dengan satu pengecualian, Jerman. Negara itu akan diberi posisi istimewa, akan diberi kesepakatan, dan seluruh Eropa lainnya akan menjadi tunduk pada Jerman. Anda tahu Siang dulu memiliki gagasan seperti itu. Jika dia masih hidup, mungkin dia akan tersenyum melihat bagaimana hal ini diatur. Kalau tidak, sulit menjelaskan ketidakmampuan orang Eropa untuk bersatu melakukan apapun selain merendahkan diri. Ya, saya rasa ketakutan mungkin merupakan variabel yang sangat penting di sini. Tapi sudah 80 tahun hidup di bawah naungan Paman Sam. Kamu tahu, rantai itu menjadi terasa nyaman setelah sekian lama. Dan juga, AS adalah tiket untuk memperpanjang umur Eropa. Tiket kita menuju kejayaan.
kita akan berdiri berdampingan dengan AS, menjadi bagian dari hegemoni liberal. Itulah mimpi unipolar. Tapi ketika AS pergi, itu seperti empeng yang hilang. Kekhawatiran orang perkakaisawi saling bersawik-sawik sama lain. Dan kau aing tweet sedikit dan tinggi. Dan mungkin, Fuktiyu masalahnya buat imajinasi politik. Possibly a problem is also political imagination. We had this Europe never were able Kita to pernah work mengalami hal ini. except for Eropa the last tidak 8 pernah years mampu where bekerja sama, kecuali selama 80 tahun terakhir di bawah kepemimpinan imperialis Amerika. Saya rasa kita tidak punya imajinasi atau keberanian untuk mempertimbangkan solusi yang berbeda. Ya, tapi yang paling penting, saya pikir ini adalah setelah ratusan tahun kepemimpinan Eropa, kitalah yang duduk di meja, menggerakkan bidak-bidaknya. Ini lain kini tak kalah satu bidak yang digerakkan oleh AS bahwa kita, kamu tahu, kita bilang subjek, kita menjadi objek. Ini memali. Ini ada sedikit kepanikan. Jadi, tidak ada whole thing ini. So, and there's no solutions to this. But I don't know. Say what you will about the US. Tapi, aku tidak tahu. Katakan apapun tentang AS, tapi kalau kita kesampingkan soal moral, setidaknya mereka tampak, seiring perang di Ukraina berjalan buruk, kita tidak berhasil menggunakan Ukraina untuk menyingkirkan Rusia dari jajaran kekuatan besar. Sekarang kita melihat bahwa AS bertindak secara pragmatis. Mereka menyerahkan seluruh perang itu kepada orang Eropa agar mereka yang membiayainya, mereka yang menanggung kesalahannya. Mereka menguras aset Ukraina. George Scott Welba. Maksudku lagi, kalau soal moral dikesampingkan, mereka disiwikan diri dengan hal yang lebih cepat. Insugim tutakam and tingkapa itu ini. Not so much. They will go down with this ship, it seems. Yeah, you know, I'm struck by your comment. Ya, kamu tahu, which I agree with. saya terkesan dengan komentarmu yang saya setujui. Komentarmu bahwa 80 tahun terakhir, apapun yang bisa dikatakan tentangnya, atau seperti yang kamu katakan, terlepas dari moralitas, yang memang perlu jika ingin bersikap baik terhadap 80 tahun ini, mengingatkan saya pada percakapan yang pernah saya lakukan dengan seorang ekonom Tiongkok. Ia menunjukkan bahwa ada perdebatan besar di Tiongkok, dan sudah berlangsung cukup lama. Berembraka these betegdreist torken level hat thamu raise order, di mamu borimudi dewan Amerika Serikat. Naman use thing. And why? Your answer. Whatever we say about the world, the context of Apapun yang kita katakan tentang dunia, konteks ekonomi dunia di mana Tiongkok beralih dari salah satu negara termiskin di bumi menjadi kekuatan ekonomi seperti sekarang, semuanya berada di bawah payung, seperti halnya Eropa, dari Amerika Serikat dan hegemoni Barat yang diwarisi dari Perang Dunia II. we must be very careful. Kita harus sangat berhati-hati untuk memahami seberapa besar hal itu menopang kita, memungkinkan kita, memperkaya kita, sebelum kita dalam momen revolusioner atau kritis, memutus sesuatu dan kemudian menyadari bahwa kita membutuhkannya. Ini, menggunakan bahasa mereka, adalah proses dialektis di mana kita harus memahami kontradiksi-kontradiksinya. Kita tidak bersikap hormat kepada Tuan Trump karena kita takut dia akan mengebom kita dengan nuklir. Maksud saya tentu saja, itu ada di benak semua orang saat ini. I mean, of course, that's in the mind of everybody nowadays, but it's not just that sort of negative. Tapi bukan hanya tentang hal negatif semacam itu. Hindari kengerian. Ini juga tentang mempertahankan apa yang telah menopang kita. Lakukan perubahan sambil menyadari bahwa kamu berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyingkirkan penopang-penopangnya. Dan hal ini, menurutku, sungguh luar biasa. Lalu ekonom yang sama ini berkata kepadaku dengan cara tertentu, begitulah sejarah. Selalu benar bahwa revolusi datang sebagai kekecewaan besar bagi orang-orang yang menjadi objek revolusi, yang disingkirkan karena mereka berkata, lihat semua yang telah kami lakukan untuk kalian. Memang benar, kalian telah banyak berbuat untuk kami. Kamu tahu, ini seperti keluhan, jika boleh aku katakan, dari orang tua terhadap anak yang memberontak. Pemberontakan anak itu sendiri adalah hasil dari orang tuanya. Kemampuan seorang anak untuk melihat cara yang lebih baik, jalan yang berbeda, dalam banyak kasus dimungkinkan oleh orang tuanya, baik secara sadar maupun tidak. Itu bagian dari kehidupan.
Kita harus menyesuaikan diri. Jika kita tetap berpegang pada yang lama, sementara yang lama itu berlalu, maka perannya tidak lagi sama. Kita tidak lagi mendapatkan manfaatnya, hanya biayanya. Kita harus menyesuaikan diri dengan hal itu. Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa karena masih ada beberapa manfaat, kita tidak perlu khawatir tentang biayanya. Tidak. Itulah kesalahan yang sama yang dulu diingatkan oleh orang Tiongkok kepada saya. Jangan melebih-lebihkan biayanya, agar tidak kehilangan manfaatnya. Kita harus menavigasi kontradiksi itu, bukan berpura-pura bahwa kontradiksi itu tidak ada. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan saya pikir orang LP Ibrahim Buftubomer, Bethen Bekalagrek, the hearing this luri. Have yet to digest and make part of their own. No, that's a great At ni, lesson, actually. ni seberjining snap troga. Well, Maya, sa kailangan mo waktu o memikir niya sendiri. thinking about that Terima kasih, das a may Thank waktu. you so much for taking the time. My pleasure, Glenn. Senang sekali, Glenn. Dan terima kasih kita tim through program lokal ini. Percakapan seperti ini sangat jarang. Dan saya ingin mencoba. Urgently necessary. Very much. Setstein. No mas.